Pihak NASA tetap berusaha untuk menggunakan Skyliner, padahal sudah mengalami banyak kendala ketika diuji coba. Dan beruntungnya, Sunita dan Barry itu berhasil sampai ke ISS dengan selamat di dalam penerbangan di tahun 2024 ini. Tapi sayangnya gak bisa kembali. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, jadi beberapa hari ini lagi ramai pemberitaan di sosial media nih geng, terutama di TikTok soal dua astronot yang bernama Sunita Williams dan Barry Wilmore yang dikabarkan saat ini mereka itu sedang terjebak di luar angkasa dan gak bisa pulang ke bumi. Berita ini jujur aja bikin gue terbingung-bingung gitu ya, kok bisa ada orang dikirim ke luar angkasa ya kan sebagai astronot terus tiba-tiba gak bisa pulang ke bumi. Apakah dari awal mereka diberangkatkan tuh belum diatur gitu perencanaan bagaimana nantinya mereka sampai di sana, terus mereka baliknya kapan gitu. Kok bisa-bisanya ada yang nggak bisa kembali. Dan sontak berita ini membuat gempar banyak orang karena kalau sampai persediaan untuk bertahan hidup mereka itu habis, ditakutkan kalau kedua astronot ini ya nggak bakal bisa bertahan hidup. Bayangin aja geng, kalau kita terjebak di dalam sebuah rumah tanpa bisa kemana-mana selama beberapa hari, ya udah pasti bakal stres banget. Apalagi ini terjebak di luar angkasa yang bahkan kita nggak bisa ngebayangin gimana cara bertahan hidup di sana. Ya untuk berjalan napak aja nggak bisa gitu ya. Seperti yang kita tahu kan, di sana nggak ada gaya gravitasi. Semua orang melayang-layang, bahkan benda-benda pun melayang-layang. Dari kabar yang beredar dikatakan kalau pihak NASA itu baru bisa membawa mereka pulang pada tahun 2025 nanti. Nah jadi mereka berdua diminta untuk bersabar terlebih dahulu sampai tahun depan. Di video kali ini kita bakal ngebahas nih secara lengkap mengenai kedua astronot yang terjebak itu geng. Mulai dari bagaimana mereka bisa terjebak di luar angkasa dan apa saja yang dilakukan oleh NASA untuk menyelamatkan mereka. Nah mari sama-sama kita bahas secara lengkap di sisi lain. Oke, jangan lupa buat kalian semua check out Genlabs Watermelon Bubble Gum. Bagi yang udah coba jangan lupa tinggalkan komentarnya. Gimana experience kalian ketika mencoba Genlabs Watermelon Bubble Gum? Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan mulai dari profil si astronotnya, yaitu yang bernama Sunita Williams dan Barry Wilmore. Oke, sebelum kita membahas jauh terkait kronologi bagaimana kedua astronot ini bisa terjebak di luar angkasa, kita bahas dulu nih geng mengenai profil mereka berdua. Jadi, Sunita Williams dan Barry Wilmore ini adalah dua orang astronot yang ditugaskan dalam misi keluar angkasa oleh Amerika Serikat. Sunita Williams sendiri adalah seorang perempuan yang lahir pada tanggal 19 September tahun 1965 di Euclid, Ohio, Amerika Serikat. Dia ini merupakan astronot Amerika kedua yang memiliki darah India setelah astronot Amerika lain yang bernama Kalpana Chawla. Pada tahun 1983, Sunita ini masuk ke dalam Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat di Annapolis, Maryland, yang kemudian dia diangkat menjadi perwira muda pada tahun 1987 dan mengikuti pelatihan penerbangan di Komando Pelatihan Penerbangan Angkatan Laut. Terus singkat cerita, 2 tahun kemudian, tepatnya pada bulan Juli tahun 1989, dia ini mulai memasuki pelatihan helikopter dan mulai menjalani misi di dalam pasukan penerbang helikopter selama persiapan untuk perang di Teluk Persia. Nah, jadi perjalanan dia sebelum jadi astronot cukup panjang, geng. Dan singkat ceritanya lagi nih, pada tahun 1993, Sunita ini akhirnya menjadi pilot uji angkatan laut dan menjadi instruktur pilot uji di mana dia menerbangkan lebih dari 30 pesawat berbeda dan mencatat lebih dari 2.770 jam terbang. Nah, jadi dia ini adalah seorang perempuan yang benar-benar berpengalaman. Lalu Sunita kemudian terpilih untuk mengikuti program astronot dan ditempatkan di USS Saipan. Dan semenjak itulah dia terpilih untuk menjadi astronot bagi negara Amerika Serikat.
Sunita ini mulai semakin mendalami dan melakukan pelatihan astronot itu pada tahun 1998. Lalu Sunita akhirnya pergi ke Moskow, Rusia untuk menjalani serangkaian pelatihan untuk robotika dan juga teknologi operasional International Space Station yang disingkat dengan ISS untuk menyiapkan penerbangan menuju ISS. Nah, jadi ISS tersebut adanya di ruang angkasa, geng. Jadi itu kayak sebuah stasiun atau pangkalan yang ada di ruang angkasa. In 1984, the United States announced a project called Space Station Freedom. Here's some drawings of what the... Lalu selain itu, geng, dia juga bekerja dengan Russian Federal Space Agency atau yang disebut dengan Roscosmos. Nah, singkat cerita, pada tanggal 9 Desember tahun 2006, Sunita pun diterbangkan ke ISS, di mana dia menjadi insinyur penerbangan untuk ekspedisi 14 dan 15. Sunita di saat itu berada di sana selama 195 hari dan berhasil pulang pada tanggal 22 Juni tahun 2007. Wah, gila nggak tuh? Kita kayaknya seminggu di ruang angkasa aja udah enek tuh ya. Nggak bisa ke mall, nggak bisa makan ketoprak dan lain-lain. Ini 195 hari, geng. Dari akhir tahun 2006, dia baru kembali ke bumi pada akhir tahun 2007. My new home is beautiful. It's a little bit crowded right now with all of the stuff that we've brought over. Setelah dia balik, itu dia akhirnya terbang lagi ke ISS itu pada tanggal 15 Juli tahun 2012 dan kembali ke bumi pada tanggal 11 November tahun 2013 setelah dia berada di ISS selama 127 hari. Jadi di ruang angkasanya itu 127 hari lamanya. Singkat cerita, tahun 2024 ini adalah tahun kali ketiganya Sunita ini dikirimkan untuk perjalanan ke ISS. Nah, 2024 nih. Dan di saat itu, dia ditemani oleh salah satu astronot lain, yaitu Barry E. Wilmore. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kronologi dia dikirim ke ISS di tahun 2024, kita bahas dulu astronot kedua ini, yaitu Barry E. Wilmore. Special flight suit for you today. I've got on my University of Tennessee. Jadi, si Barry E. Wilmore ini adalah seorang astronot yang lahir pada tanggal 29 Desember tahun 1962. Dia ini menempuh pendidikan di Mount Juliet High School yang ada di Tennessee, kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil pendidikan sarjana sains serta pendidikan S2 untuk sains teknik elektro di Tennessee Technological University. Barry ini juga mengambil pendidikan S2 untuk sains sistem penerbangan di University of Tennessee, dan Barry sudah memiliki lebih dari 8.000 jam terbang dan 663 pendaratan kapal induk di mana semuanya menggunakan pesawat jet. Jadi untuk pengalaman terbang ini orang kita nggak perlu ragukan lagi. Barry sendiri berhasil menerbangkan pesawatnya setelah dia lulus sekolah penerbangan Angkatan Laut Amerika Serikat, yaitu United States Naval Test Pilot School yang disingkat dengan USNTPS. Dan ketika Barry ini menjabat sebagai personil Angkatan Laut serta pilot, dia berhasil menyelesaikan 4 penempatan operasional dengan penerbangan pesawat A-7E dan FA-18. Dia ini juga sudah menjalankan misi penerbangan untuk operasi Badai Gurun, Desert Shield and Southern Watch yang ada di Irak, serta misi ketika di Bosnia. Nah, jadi bukan hanya pengalaman terbang, tapi pengalaman menghadapi konflik, berada di tengah peperangan, dia juga sudah hatam banget. Nah, lalu singkat cerita, Barry ini terpilih menjadi astronot oleh NASA pada bulan Juli tahun 2000 dan dia mulai melakukan pelatihan pada bulan Agustus di tahun yang sama. Setelah mulai pelatihan selama lebih hampir 2 tahun, Barry ini kemudian ditugaskan untuk memegang bagian teknis bagi pesawat-pesawat untuk penerbangan ke luar angkasa serta memimpin tim pendukung astronot yang melakukan perjalanan ke pusat antariksa Kennedy NASA yang berada di Florida untuk mendukung operasi peluncuran dan pendaratan. Nah, Barry ini menyelesaikan penerbangan pertamanya sebagai pilot pesawat STS-129 dengan mencatat lebih dari 11 hari di luar angkasa. Dari bulan September sampai bulan November tahun 2014, Barry ini bertugas sebagai insinyur penerbangan di ISS untuk ekspedisi 41 dan kemudian sebagai komandan ekspedisi 42 dari bulan November tahun 2014 sampai dengan bulan Maret tahun 2015. Dengan total waktu dia di luar angkasa itu selama 167 hari. Wah, gila, lama banget. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, kedua astronot ini, baik Sunita dan juga Barry, itu memiliki banyak sekali pengalaman. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam pembahasan mengenai perjalanan mereka berdua, yaitu Sunita dan Barry, ke pangkalan ISS tadi. Sampai akhirnya mereka terjebak di pangkalan ruang angkasa tersebut dan tidak bisa pulang sampai sekarang. Serta dikabarkan mereka bakal bisa pulang atau dijemput oleh pihak NASA tahun depan. Sekarang kita bahas.
Jadi geng, ceritanya Sunita dan Barry ini seharusnya melakukan perjalanan ke ruang angkasa pada bulan Mei tahun ini menggunakan Starliner. Jadi Starliner ini sendiri adalah pesawat luar angkasa yang diproduksi oleh perusahaan Boeing. Nah, sebagai bentuk kerjasama Boeing di dalam program komersial Crew Development milik NASA. Wah, lagi-lagi nih ya, kita membahas pesawat Boeing. Kemarin kita udah sempat bahas pesawat Boeing. Ini kalian bisa nonton kontennya. Yaitu ada salah satu unit pesawat mereka yang sering sekali mengalami masalah dan bertanggung jawab atas kecelakaan pesawat yang cukup banyak di dunia. Nah, termasuk di Indonesia tuh banyak banget yang kecelakaan menggunakan pesawat Boeing ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih. Jadi geng, keputusan dari NASA untuk menggunakan pesawat dari Boeing ini sebenarnya menimbulkan perdebatan karena pesawat-pesawat Boeing itu beberapa kali mengalami kecelakaan. Dan memang saking seringnya mengalami kecelakaan, pemerintah Amerika Serikat sempat melarang beberapa unit atau beberapa jenis pesawat Boeing untuk diterbangkan dan dioperasikan. Ini malah NASA menggunakan Starliner dari produknya Boeing yang sudah jelas-jelas sering sekali terjadi problem. Nah, lalu penerbangan Sunita dan Barry di bulan Mei juga karena hal yang sama. Starliner yang digunakan, produk dari Boeing ini ternyata mengalami masalah pada katup roketnya karena adanya kebocoran helium, sehingga para teknisi harus memperbaiki kerusakan tersebut, makanya jadwalnya sampai ditunda. Needless to say, the mental effects of being in space for so many months is also a concern. Lalu singkat cerita, Starliner ini kemudian berhasil diperbaiki. Di dalam penerbangan kali ini, Barry itu ditugaskan sebagai komandan, sementara Sunita sebagai pilotnya. Pada tanggal 5 Juni tahun 2024, Barry dan Sunita pun akhirnya lepas landas dari Stasiun Angkatan Luar Angkasa Cape Canaveral yang berada di Florida, Amerika Serikat. Mereka tetap menggunakan pesawat Starliner dari produk Boeing yang bermasalah tersebut. Starliner ini diluncurkan di atas roket Atlas V atau Atlas 5 dan keduanya berhasil diterbangkan, diluncurkan, dan sampailah di ISS keesokan harinya, yaitu di tanggal 6 Juni tahun 2024. Pada mulanya, misi ini hanya dijadwalkan untuk kedua astronot ini berada di sana selama 8 hari, geng. Jadi untuk menjalankan misi dengan menguji pesawat Starliner tersebut dan melihat bagaimana pesawat tersebut bisa beroperasi dengan awak manusia ketika berada di luar angkasa. Namun sayangnya, seperti yang kita tahu dari berita-berita yang beredar, ternyata mereka justru nggak bisa pulang ke bumi lagi gara-gara pesawat Starliner itu kembali mengalami kerusakan. Namun kali ini yang mengerikannya adalah kerusakannya itu ketika berada di luar angkasa. Gila nggak tuh? Mau nyari bengkel di mana di sana, ya kan? Sementara ini astronot cewek dan cowok itu cuma berdua di sana. Dan menurut NASA ada 3 kebocoran helium yang terjadi pada Starliner. Yang pertama, kebocorannya itu terjadi sebelum mereka terbang, yaitu pada bulan Mei tadi. Dan sementara 2 kebocoran lainnya itu adalah kebocoran yang baru saja terjadi dan nggak sempat diketahui atau terdeteksi oleh pihak NASA. Nah, lalu geng, selain kebocoran helium, ada kerusakan lainnya, yaitu terdapat pada pendorong kontrol pesawat tersebut sehingga harus diperbaiki oleh Sunita dan Barry selama mereka berada di ISS. Bayang tuh ya, kalau lo punya mobil tiba-tiba mogok di tengah hutan, lo sebagai supir ya harus memperbaiki hal itu. Dan mungkin itu masih lumrah gitu, mobil, dan biasanya supirnya laki-laki gitu. Ini astronot mesti memperbaiki pesawat yang digunakan untuk perjalanan luar angkasa. Udah gitu astronotnya cewek lagi, ya kan? Ya satu cowok tapi satunya cewek, disuruh jadi montir perbaiki pesawat. Gokil nggak tuh? Dan pendorong pesawat tersebut dikatakan rusak gara-gara adanya kebocoran helium. Jadi benar-benar parah produk dari Boeing ini. Sampai di sini kalian pasti penasaran bagaimana kondisi dari Sunita dan Barry. Berita terakhir dari pihak NASA mengatakan kalau mereka berdua ternyata tidak berada dalam bahaya katanya dan nggak benar-benar terjebak. Nah, tapi ini kita nggak tahu ya, kan ini kan jawaban dari NASA, pihak yang bertanggung jawab untuk memulangkan 2 astronot ini. Bisa aja keterangan mereka itu hanya untuk ngenakin doang, kan nggak ada yang tahu gitu. Dikatakan oleh NASA lagi, kedua astronot ini dalam keadaan aman di ISS. Kemudian menurut Media Time, Sunita mengabarkan melalui konferensi pers virtual dari ISS kalau mereka sedang bersenang-senang di ISS dan tampak baik-baik aja, katanya kayak gitu. Dan bahkan Sunita mengatakan kalau dia dan Barry seperti pulang ke rumah karena mereka berdua sudah pernah ke sana sebelumnya, jadi mereka merasa senang dan tenang-tenang aja. Dan dikatakan juga kalau di ISS hanya memiliki 6 kamar tidur, terus ada bilik telepon, tempat penyimpanan untuk makanan dan perlengkapan pribadi, serta ada 2 laptop. Lalu mereka juga mengatakan ternyata di ISS sendiri
sudah ada satu astronot yang berada di sana sebelum mereka tiba. Hanya saja tidak disebutkan nih oleh media Time siapa astronot yang dimaksud. Benarkah dia ada atau ini hanya karangan belaka? Dikatakan lagi, astronot tersebut bersama Sunita tidur di kamar tidur yang disebut dengan CASA, yang merupakan sebuah singkatan dari Crew Alternate Sleep Accommodation di modul Columbus, yaitu sebuah laboratorium yang dibangun oleh Badan Antariksa Eropa. Nah, sementara Barry itu tidur di modul Kibo yang dimiliki oleh Badan Antariksa Jepang. Nah, kurang lebih keterangannya kayak gitu. Lalu geng, Sunita mengatakan kalau Barry ini harus menjalani hidup yang sedikit sulit selama di ISS. Nah, mungkin yang dimaksud oleh Sunita ini adalah karena si Barry ini sudah berumur hampir 62 tahun. Jadi udah tua. Nah, kalau menurut informasi yang diberikan oleh Sunita, sepertinya baik dia maupun Barry sedang dalam kondisi yang memang baik-baik aja. Mereka cukup menikmati pekerjaan mereka ini. Tapi geng, meskipun Barry dan Sunita berada dalam kondisi yang baik-baik aja, pihak NASA serta Boeing itu tetap was-was. Mereka tetap berupaya untuk menyelamatkan mereka berdua dari ISS. Nah, karena ini nyawa manusia ya kan. Walaupun mereka berdua ya memang sudah mengabdikan diri untuk menjadi seorang astronot, mereka senang dengan pekerjaan tersebut dan umur mereka berdua juga udah tua gitu ya. Bukan berarti mereka bisa dibiarkan di sana sampai mereka meninggal gitu. Nah, akhirnya ada upaya untuk menyelamatkan kedua astronot ini. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai upaya penyelamatan Sunita dan Barry. Jadi geng, setelah mendapatkan laporan kalau Sunita dan Barry terjebak di ISS, NASA akhirnya mengadakan pertemuan dengan pihak Boeing untuk sama-sama bertanggung jawab dan memikirkan cara agar bisa membawa pulang kedua astronot tersebut. Menurut media New York Post, pertemuan itu dihadiri oleh karyawan senior dari NASA dan juga pihak Boeing yang saling berdebat terkait penyebab dari Skyliner mengalami kerusakan. Nah, di saat itu mereka udah saling tunjuk-menunjuk, tuduh-menuduh, dan dikatakan kalau perdebatan tersebut sangat panas karena ya mau bagaimanapun juga Boeing benar-benar harus bertanggung jawab atas unit mereka yang bermasalah ini. Tapi di sisi lain, Boeing di saat itu merasa yakin kalau Skyliner milik mereka itu dalam kondisi yang cukup baik untuk bisa membawa pulang Sunita dan Barry. Namun NASA itu nggak sependapat dengan hal tersebut dan mereka nggak mau mengambil resiko besar dengan membawa pulang kedua astronot menggunakan Skyliner yang dikatakan mengalami kerusakan tersebut. Karena kan bisa aja nanti di dalam perjalanan tiba-tiba meledak, ya kedua astronotnya meninggal dunia. Nah, di dalam hal ini NASA berpendapat kalau sikap Boeing tersebut sangat tidak bertanggung jawab dan mereka dianggap tidak memikirkan resiko-risiko mengenai keselamatan dari Sunita dan Barry sebagai astronot. Nah, di dalam situasi ini Boeing benar-benar dihadapkan dengan mimpi buruk. Ini kita nggak tahu ya geng, apakah ini ada unsur misi atau modus ingin menjatuhkan nama Boeing atau hal tersebut benar-benar terjadi, benar-benar pesawat Boeing ini rusak. Karena kan menurut Boeing, mereka yakin pesawat mereka itu baik-baik aja dan bisa membawa pulang si astronot. Carrying two American heroes, drawing a line to the stars for all. Sementara NASA bersikeras nggak mau ngambil resiko. Nah, jadi hal ini nanti bisa terbukti nih ya, apakah pesawat Skyliner milik Boeing ini benar-benar bermasalah setelah kembali ke bumi. Nanti akan diperiksa, benar nggak ada kebocoran dan segala macam. Atau mungkin ini hanya akal-akalan untuk menjatuhkan perusahaan Boeing. Karena nih geng, misi diterbangkannya Skyliner dengan dua astronot menuju ke ISS ini adalah sebuah misi uji coba yang mana kalau nantinya berhasil, Skyliner ini akan menjadi opsi yang bisa dipakai untuk penerbangan luar angkasa yang akan menerbangkan manusia secara komersil dan bisa bersaing dengan kapsul Dragon milik SpaceX, milik Elon Musk gitu. The Dragon spacecraft that we'll be using to carry astronauts to the space station and bring them home. Nah, jadi bisa dikatakan diciptakannya Skyliner ini oleh Boeing adalah untuk menyaingi pesawat milik SpaceX. Dan sementara itu, SpaceX sendiri itu sudah lebih dahulu dipakai untuk membawa astronot NASA dari bumi menuju ke ISS sejak tahun 2020. Dan rencana untuk menggunakan Skyliner ini sebagai saingan untuk pesawat kapsul milik SpaceX itu sebenarnya sudah dari lama, geng. Hanya saja, hal ini terus mengalami kendala sehingga tertunda selama bertahun-tahun. Dan akhirnya, di tahun 2019, Skyliner melakukan penerbangan uji coba mereka. Hanya saja kapsul dari Skyliner ini melewati lintasan yang salah karena adanya kesalahan software, sehingga Skyliner di saat itu nggak berhasil sampai ke ISS. Skyliner ini kembali diuji coba pada tahun 2021, namun kembali ditunda karena masalah katupnya. Nah, lalu pada tahun 2022, tepatnya di bulan Mei, kapsul Skyliner tanpa awak itu akhirnya berhasil mencapai ISS.
Nah, tetapi sejak itu Skyliner mengalami banyak problem. Salah satunya adalah ditemukannya selotip yang mudah terbakar di dalam kabin dan sistem parasut pesawat tersebut yang cukup lemah. Nah, tapi di dalam hal ini entah kenapa ya, nggak tahu alasannya, pihak NASA tetap berusaha untuk menggunakan Skyliner padahal sudah mengalami banyak kendala ketika diuji coba. Dan beruntungnya Sunita dan Barry itu berhasil sampai ke ISS dengan selamat di dalam penerbangan di tahun 2024 ini. Tapi sayangnya nggak bisa kembali. Nah, lalu setelah perundingan yang cukup panjang, akhirnya pihak NASA nggak mau ambil resiko. Nggak mau sampai astronot ini meninggal dunia gara-gara kecelakaan jika tetap menggunakan Skyliner milik Boeing. Nah, NASA memutuskan untuk meminta bantuan SpaceX, yaitu menggunakan kapsul Crew 9 Dragon agar bisa membawa pulang Sunita dan juga Barry. NASA now says they'll return from the International Space Station 8 months past schedule on a SpaceX Dragon capsule. Nah, hanya saja NASA di dalam hal ini mengatakan kalau kemungkinan Barry dan Sunita baru bisa balik ke bumi itu pada bulan Februari tahun depan. Dan misi tersebut akan dijalankan paling cepat pada tanggal 24 September tahun 2024. Di mana pada awalnya dikatakan ada 4 awak yang akan berada di dalam pesawat tersebut. Namun yang ditugaskan hanya 2 orang agar bisa memberikan ruang di pesawat bagi Sunita dan juga Barry. Dan mereka pun bisa dibawa pulang. Nah, lalu bagaimana dengan pesawat Skyliner milik Boeing? Kan kasihan kalau ditinggalin jadi bangke di ruang angkasa gitu kan. Nah, ternyata Skyliner itu akan dibawa pulang ke bumi dengan sistem tanpa awak. Jadi nggak ada pilot di dalamnya. Dan diperkirakan hal tersebut akan dilakukan pada awal bulan September tahun 2024. Nah, jadi Sunita dan Barry harus bertahan hidup nih geng sampai bulan Februari tahun depan. Nah, jadi mereka harus benar-benar menjaga kesehatan. Terus juga ya dipastikan makanan mereka harus cukup sampai akhirnya mereka dijemput. Lalu geng, ternyata keputusan yang diambil oleh pihak NASA ini membuat pihak Boeing benar-benar sakit hati. Mereka nggak senang, mereka kecewa dengan keputusan NASA yang seolah-olah ya mereka ini kayak harga dirinya diinjak-injak gitu. Dan Boeing tetap bersikukuh kalau Skyliner mereka itu bisa membawa Sunita dan Barry kembali ke bumi dengan selamat. Namun seperti yang gue katakan sebelumnya, NASA tetap nggak mau ambil resiko. NASA berpendapat kalau sampai hal buruk terjadi, yaitu Sunita dan Barry tewas ketika penerbangan kembali ke bumi, bukan hanya Boeing yang akan mendapatkan reputasi buruk, namun NASA juga akan dianggap sudah menewaskan mereka karena keputusan penyelamatan mereka sepenuhnya merupakan tanggung jawab pihak NASA, karena fokus utama NASA adalah membawa mereka berdua kembali selamat sampai ke bumi. Lalu sementara itu geng, Mark Nepi selaku kepala program kru komersial Boeing mengatakan kalau keputusan NASA ini bukanlah hal yang diharapkan oleh mereka, namun Boeing tetap akan melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung penuh keputusan NASA. Mark mengatakan kalau timnya sudah mempersiapkan Skyliner ini untuk bisa menjaga awaknya dalam kondisi yang aman ketika sampai di bumi. Boeing pun menganggap kalau keputusan NASA ini terlalu berhati-hati katanya, terlalu takut katanya. Nah, namun kalau kita perhatikan nih geng ya, keputusan yang diambil oleh NASA ini mungkin ya bisa dianggap sangat masuk akal karena berkaitan dengan nyawa seseorang. Makanya segala keputusan itu harus dipikirkan oleh pihak NASA dengan sangat berhati-hati. Nah, kenapa Boeing sepertinya kayak memaksakan banget gitu kan agar tetap menggunakan Skyliner mereka dibandingkan dengan pesawat SpaceX, itu justru menimbulkan tanda tanya bagi banyak orang. Nah, kalau menurut media New York Post dikatakan nih, selama 10 tahun terakhir Boeing dan SpaceX ini memang bersaing untuk bisa menerbangkan pesawat mereka dalam misi penerbangan NASA geng. Dan dibalik itu semua, NASA sendiri memang memberikan kontrak kepada Boeing dan juga SpaceX pada tahun 2014, di mana Boeing itu mendapatkan 4,2 miliar USD yang setara dengan 65,2 triliun rupiah untuk membangun kapsul yang bisa membawa 6 awak ke ISS. Sementara SpaceX itu menerima hanya sebesar 2,6 miliar USD atau setara 40,4 triliun rupiah, lebih kecil dibandingkan Boeing. Nah, tapi kalau dilihat dari progresnya, Boeing yang mendapatkan suntikan dana yang lebih besar, tapi selalu gagal dalam menerbangkan pesawatnya karena selalu saja mengalami kerusakan. Sedangkan SpaceX dengan uang yang lebih sedikit itu berhasil menyelesaikan 9 penerbangan di kapsul Crew 9 Dragon milik mereka. Dan penerbangan ke-10 mereka itu adalah misi penyelamatan Sunita dan Barry nantinya. Kegagalan Boeing pada Skyliner ini semakin menambah daftar betapa bermasalahnya pesawat Boeing dan membuat perusahaan tersebut lagi-lagi mendapatkan citra yang buruk. Bahkan dikatakan sudah ada 20 whistleblower yang sudah menyuarakan mengenai kekhawatiran mereka terkait keselamatan dan kualitas dari pesawat-pesawat yang dibuat oleh perusahaan Boeing yang seharusnya menjadi pertimbangan NASA sejak awal untuk tidak bekerja sama dengan perusahaan tersebut.
Lalu geng, di dalam dunia antariksa seperti ini, sepanjang sejarahnya ternyata nggak cuma Sunita aja, nggak cuma Sunita dan Barry yang pernah mengalami hal kayak gini. Tetapi sebelumnya juga pernah terjadi hal seperti ini, yaitu astronot nggak bisa pulang ke bumi, yang mana ini dialami oleh astronot asal Amerika Serikat yang bernama Frank Rubio, yang harus menghabiskan waktunya di ruang angkasa lebih lama dibandingkan Sunita dan Barry, yaitu selama 371 hari atau 1 tahun lebih. Nah, mungkin ini agak menarik untuk kita bahas juga nih, karena di sini kita nggak bisa nebak-nebak nih, apakah Sunita dan Barry nantinya bisa selamat pulang atau enggak. Nah, kita coba berkaca dari kasusnya Frank Rubio ini. Sekarang kita bahas. Jadi geng, di dalam kisah ini, Frank Rubio itu terbang bersama 2 kosmonot yang bernama Roscosmos Sergei Prokopiev dan Dmitry Petelin pada tanggal 21 September tahun 2021 menggunakan pesawat Soyuz. Nah, di sini gua terangkan sedikit, penyebutan astronot itu untuk pilot luar angkasa milik Amerika, sementara kosmonot itu untuk pilot ruang angkasa milik Rusia atau Uni Soviet. Kita lanjutkan nih geng. Jadi, mereka ini dijadwalkan untuk melakukan misi rutin 6 bulan, sehingga seharusnya mereka itu setelah misi tersebut itu bisa pulang pada tanggal 28 Maret tahun 2022. Tapi justru pada bulan Desember tahun 2022, pesawat yang mereka gunakan itu mengalami kebocoran cairan pendingin ketika mereka sampai di ISS. Nah, kebocoran tersebut bisa terjadi kemungkinan karena hantaman meteoroid. Jadi ada batu meteor yang menghantam pesawat mereka. Oleh sebab itu, Badan Antariksa Rusia akhirnya mengembalikan pesawat tersebut ke bumi sebagai tindakan pencegahan kecelakaan serta untuk diperiksa kembali. Nah, namun pengembalian pesawat tersebut nggak disertai dengan kepulangan mereka bertiga, sehingga pesawat tersebut dipulangkan tanpa awak, jadi diterbangkan tanpa awak menuju ke bumi dan mengharuskan astronot dan kosmonot tadi untuk tinggal di ISS sampai mereka berhasil dipulangkan. Akhirnya misi mereka pun terpaksa diperpanjang, yang seharusnya dilakukan hanya 180 hari atau 6 bulan, tapi tiba-tiba menjadi 371 hari. Di dalam kejadian ini, Frank yang berada setahun lebih di ISS menjadi astronot pertama Amerika yang terlama terbang di luar bumi, dan dia berhasil melampaui rekor astronot yang bernama Mark Van de Hey yang terbang hanya selama 355 hari dan Scott Kelly yang terbang selama 340 hari. Terus geng, selama berada di ISS, Frank ini memanfaatkan waktunya untuk bisa mengamati dampak penerbangan luar angkasa yang sangat berpengaruh terhadap tubuh para astronot. Dia juga melakukan beberapa kegiatan di laboratorium, mulai dari meneliti kesehatan manusia sampai penelitian tanaman. Bahkan dikatakan untuk menghabiskan waktu selama di ISS, Frank ini menanam tomat. Tapi itu semua dia lakukan juga karena dia sedang meneliti teknik menanam menggunakan air dan udara. Bisa kebayang tuh geng, di ruang angkasa nggak ketemu siapa-siapa, pasti bosen. Nah, yang namanya orang jenius, dia pasti akan bisa menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Lalu geng, singkat cerita, akhirnya Frank bersama dengan 2 temannya yang lain yang berasal dari Rusia berhasil diselamatkan dan mendarat di sebuah desa kecil yang berada dekat dengan kota Zhezkazgan yang ada di Kazakhstan pada tanggal 27 September tahun 2023 lalu. Frank Rubio. Karena Frank yang terpaksa tinggal di ISS membuat tubuhnya jadi terbiasa dengan kondisi yang ada di sana. Sehingga ketika dia kembali ke bumi, dia jadi kesulitan untuk berjalan. Dia jadi lupa cara berjalan karena gravitasi bumi yang lebih berat dibandingkan di luar angkasa. Dan Frank mengatakan kalau dia merasa badannya sakit-sakitan setelah beberapa hari mendarat di bumi, khususnya pada telapak tangan dan punggung bagian bawah. Ya karena sudah terbiasa tidak mendapatkan gaya tarikan gravitasi bumi. Nah, tapi pada akhirnya Frank pun perlahan-lahan diterapi sampai akhirnya bisa normal lagi. Itu dia geng, pembahasan kita hari ini mengenai Sunita dan Barry serta Frank dan 2 kosmonot asal Rusia yang terjebak di luar angkasa. Nah, sedihnya astronot yang bernama Sunita dan Barry sampai saat ini belum bisa diselamatkan untuk kembali ke bumi. Semoga nih ya, sampai tiba waktunya mereka diselamatkan, mereka ini masih dalam kondisi yang baik-baik aja. Ya, kita doakan yang terbaik. Kita juga pengen tahu gitu ya, kita pengen lihat nanti keterangan dari mereka setelah mereka sampai di bumi. Gimana menurut kalian geng tentang pembahasan kita kali ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.